Halo semuanya. Halo semuanya. Jangan lupa dukung channel kami David Dorcas Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Jangan lupa ya. Dadah. Kiss bye. Kiss bye. Kiss bye, Dek. Kiss bye. Kiss bye. Wakil kepala sekolah, guru biologi kami. Iya, maksudnya selama dia mengajar susah. Maksudnya bisa nyatakan paham? Bisa. Tapi kalau dia ngajar, kayak mana, rajinnya dia masuk atau rajin? Ya udah, berarti kalau rajin bisa lah dipahami kan? Tapi nggak pernah aku bicara. Kenapa nggak bisa? Cepet kali dia nulis. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal ini saintek ya. Soal biologi. Nah, kita lihat dulu soalnya. Oke. Nah, ini soalnya Jo. Soalnya adalah struktur DNA pada organisme Entamuba sp yang tepat adalah 1, 2, 3, 4. Jadi pilihannya di sini bukan ABCD kan? Karena soal PTN itu atau UTBK sekarang dia memang sistemnya bukan ABCD. Maksudnya ada sistem yang kayak gini. Ada juga satu lagi namanya sebab akibat. Jadi cara menyelesaikannya gini. Ya, ini cara jawab ya. Cara jawab, ya kan? Cara jawabnya gini. Kalau misalkan nanti dia untuk pilihan jawaban A nanti 1, 2, 3 benar. Kalau pilihan B nanti 1, 3 aja yang benar tuh. Gitu. Tapi kalau C nanti dia 2, 4 aja yang benar. Kalau D nanti 4 aja yang benar. Tapi kalau E semuanya benar, 1, 2, 3, 4 benar. Maksudnya gini. Ini kan opsinya A1 sampai 4. Nanti kalau ini kan soalnya, ini soalnya. Kita cari jawaban yang pas untuk soal ini. Misalnya jawabannya adalah double helix, gula pentosa ribosa, basa purure. Ini salah. Itu jawabannya A. Artinya jawaban untuk soal ini di nomor 1, 2, 3 gitu loh. Ngerti kan? Itulah A. Tapi kalau dia B, jawabannya itu harus 1, 3 aja. Kalau C 2, 4. Jawaban untuk ini. Kalau D jawabannya berarti ini aja yang benar. Kalau E semuanya benar. Nah, berarti harus kita jawablah yang pas. Yang mana kira-kira menjadi jawabannya kan gitu ya. Nah, jadi supaya bisa menjawab ini kan Jo harus tahu dulu maksud pertanyaannya kan gini. Struktur DNA pada organisme Entamuba sp yang tepat apa? Apakah double helix? Apakah gula pentosa ribosa? Apakah basa pirimidin urasil atau sirkular gitu. Jadi Joshua harus tahu istilah-istilahnya. Saya tanya dulu ya. DNA udah tahu kan? Nah, DNA itu sama dengan deoksiribosaknucleot ya, deoksiribosa inilah kepanjangannya, nucleic acid. Kalau bahasa Indonesianya asam nukleat deoksiribosa. DNA itu yang kayak gini, Jo. Nah, ini kawannya nanti ada kawannya. Kawannya itu RNA. RNA itu ribosa nucleic acid. Kontrasnya perbedaan mereka nanti DNA itu yang kayak gini, Jo. Yang dia double helix. Pernah lihat kayak gini enggak? Nah, ini waktu ujian masuk ke apa? Masuk ke ujian. Iya. Kalau ya. Jadi dia ini ibaratnya ini dua utas tali dia, dua utas tali. Ini yang pertama namanya sense. Ini yang kedua namanya antisense. Gitu dia. Dua utas tali. Tapi kalau si RNA dia satu aja ini. Satu aja. Nah, itu bedanya. Iya. Memang sama-sama melengkung mereka, tapi dia ini dua utas tali, ini satu. Nah, biasanya kalau ada DNA ada RNA gitu.
Nah, apakah kita punya DNA? Punya. Di DNA ini nanti ada kayak apa, Jo? Kayak penurunan sifat keturunan. Kayak misalnya kan kayak kita lah. Saya misalnya, saya rambutnya nggak keriting-keriting kali. Mama juga nggak keriting kali. Jadi diwariskan gitu ya di DNA ini dia. Nah sekarang sudah tahu DNA, ya kan? Ada dalam tubuh kita dan ini sebagai penentu sifat keturunan. Kemudian katanya gini, struktur DNA pada organisme entamuba. Siapa itu entamuba? Entamuba tahu? Iya. Nggak tahu ya. Entamuba SP. Waktu kelas 10 pasti belajar protozoa. Nggak masuk Glenn ya, oke lah. Oke, karena kurang sehat ya. Nah, entamuba ini kelompok protozoa. Ini kelompok protozoa. Protozoa itu apa? Protozoa itu adalah hewan pertama sebenarnya. Kayak ini loh, amuba. Pernah dengar amuba? Kamu Nggak pernah ya? Yang gini. Gambarnya yang kayak gini. Kalau misalnya praktikum di sekolah biasanya itu ada disuruh bawa air kolam, ya kan? Kemudian setelah air kolam nanti dilihat di mikroskop. di YouTube pernah lihat. Nah, ini amuba. Ini amuba. Kalau kami biasanya kalau diplesetin kan amuba itu asli muka Batak. Jadi ketawa-ketawa anak-anak biasanya amuba ya. Amuba proteus. Ini dia bentuknya, ya kan? Nah, kalau entamuba mirip-mirip seperti ini dia. Tapi dia kelompok protozoa. Artinya, ini adalah kelompok hewan bersel satu. Ini kelompok hewan bersel satu. Istilah apanya biologinya uniseluler. Gitu dia. Dia bersel satu. Beda dengan kita manusia itu hewan bersel banyak, multiseluler gitu. Istilahnya ini satu selnya dia kecil dan ini nggak bisa loh jadi dilihat. Amuba ini nggak bisa dilihat dengan itu amuba, nggak bisa. Dia biasanya menggunakan mikroskop. Misalnya ambil air tawar kan danau misalnya, tapi yang nggak keruh, kemudian tetes di objek gelas, baru kita amati di mikroskop, nanti muncul kayak gini. Karena dia mikroorganisme ini, gitu. Ya, jadi ya, berarti yang ditanya ini adalah protozoa lah ini kan gitu. Struktur DNA pada organisme yang tepat. Nah, tadi kan udah tulang bilang tadi kalau DNA itu double helix kan. Ini double helix. Double helix itu maksudnya apa dia? Rantai ganda, namanya double helix. Double helix. Double itu kan ganda kan? Iya. Kalau bahasa Indonesia rantai ganda. Nah, gitu dia rantai ganda. Double helix. Oke. Jadi untuk memang DNA itu double helix, tapi reseptornya yo. Catatannya adalah kalau dia untuk kayak kelompok-kelompok bersel satu, kayak bakteri, protozoa, itu namanya sirkular. Ini sirkular. Sirkular itu maksudnya dia bulat. Ini bukan bulat ini kan? Ini namanya double helix. Kalau bulat itu ya udah bulat aja. Sirkular. Itu bulat aja gini. Dan ini pada DNA namanya ya uniseluler ya, bersel satu. Contohnya pada protozoa, gitu dia. Jadi udah tulang jelaskan tadi. Yang diminta kan struktur DNA pada organisme entamuba sp yang tepat adalah apakah double helix? Nah, ini apa ini tulang kan gitu ya? Apa ini gula pentosa? Nggak tahu kan? Nah, gula pentosa itu yang gini Jo. Mana aku bilang ini? Gini dia. Nanti kalau misalnya tadi kan bicara DNA ya, biar nyambung ya. DNA itu kan double helix ya, tadi kan. Nah, DNA itu sebenarnya namanya adalah polinukleotida. Polinukleotida. Artinya ini berserbanyak dia. Berserbanyak itu kayak gini. Ini susunannya adalah tersusun atas yang namanya nukleotida dia. Nukleotida. Nukleotidanya banyak Jo. Nah kemudian nukleotidanya ini nanti dibagi lagi Jo. Ada nanti namanya fosfat, ada namanya gula pentosa namanya. Memang bahasa-bahasa apa ya, bahasa-bahasa kimia. Kemudian namanya basa nitrogen. Nah ini dia. Ada tiga poin besar.
ada fosfat, ada gula pentosa, ada basa nitrogen. Yang nomor 2 inilah yang ini. Jadi gula pentosa itu ada 2 lagi nanti. Ada namanya ribosa, ada namanya deoksiribosa. Deoksiribosa. Nah, kalau ribosa dia ini miliknya RNA. Kalau deoksiribosa miliknya DNA. Gitu diceritanya. Nah, ada bagian-bagiannya. Kalau basa nitrogen ada 2 lagi. Ada purin, jadi bercabang-cabang kan? Ada pirimidin. 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 Kalau purin itu contohnya apa? AGST. Sorry, AG aja. Baru pirimidin itu STU. Kalau kami di bimbel biasanya kan kalau kayak gini anak gadis suka terong, anak gadis suka uang gitu. Diplesetin dia. Jadi biar ingat gitu. Nah, itulah bagiannya. Kalau fosfat itu biasanya PO4 3- gitu dia. Nah, jadi karena di sini ada gula pentosa, Tulang harus jelaskan gula pentosa itu yang mana kan gitu. Nah, balik lagi DNA. Jadi kira-kira gini, kalau kita perbesar yang rantai ganda ini kan Jo gini dia. Nah, inilah namanya fosfat. Ya kan? Ini namanya gula pentosa. Nah, yang ini namanya basa nitrogen. Gitu. Jadi fosfat, gula pentosa, basa nitrogen. Jadi ada 3 dia. Tapi yang 3 ini ada di sini. Di sepanjang ini gitu. Nah, kira-kira gitulah dia. Nah, jadi tadi kan udah Tulang bilang kalau dia DNA pasti double helix kecuali untuk yang bersel 1. Kalau yang bersel 1 namanya sirkular. Sirkular itu berarti bulat. Nah, berarti yang jawaban yang pas yang mana? Katanya pada entamuba, berarti kan ini pada bersel 1 kan? Double helix? Salah kan? Karena kan ini kan bukan, ini kan bersel 1 kan? Berarti bukan. Bisa kan? Berarti ini salah. Nah, gula pentosa ribosa. Nah, gula pentosa ribosa gini dia. Kalau dia untuk yang namanya bersel 1 udah pasti dia sirkular kan? Ada sirkular di sini? Iya, nomor 4 udah pasti benar. Kan gitu kan? Gitu cara menjawabnya. Nah, DNA, khusus DNA, kalau ditanya dia gula pentosanya ribosa, salah kan Jo? Kenapa? Coba lihat. Kalau ribosa itu RNA. Harusnya di sini apa? Deoksiribosa. Karena dia kan DNA. Basa pirimidin urasil. Pirimidin kita bagi 2 lagi. Kalau untuk DNA pirimidin aja lah. Ini ST. Kalau RNA dia Jo SU. Sitosin timin, sitosin urasil. Katanya apa? Urasil. Urasil itu RNA. Berarti salah. Berarti jawabannya nomor 4 aja. Nomor 4 aja berarti apa? Iya. Itu caranya. Ribet juga. Iya ribet. Karena baru kau lihat kan, wajarnya itu. Jadi kalau udah sering-sering nanti diulang, gitu deh. Saya ulangi ya. Intinya adalah kalau ditanya DNA jawabannya 2, bisa double helix, bisa sirkular. Tapi sirkular itu untuk yang bersel 1, kayak protozoa, bakteri, gitu ya. Tapi kalau dia misalnya untuk kita manusia, kita double helix, kita bukan sirkular, karena kita kan multiselular. Itu kan bersel banyak. Gak usah kan pakai mikroskop untuk melihat aku kan, langsung nampaknya dia, gitu. Nah, itu untuk nomor 1. Jadi balik lagi ingat entamuba itu adalah protozoa sama kayak amuba, berarti dia bersel 1. Kalau bersel 1 tuh struktur DNA-nya itu adalah sirkular. Tapi kalau dia untuk multiselular kayak kita, tumbuhan, hewan, manusia itu masuk tipe double helix kan gitu. Balik lagi double helix itu tadi ada bagian-bagiannya. Namanya polinukleotida, ya kan? Di dalamnya ada nukleotida, ada fosfat, ada gula, ada basa nitrogen. Ya. Kalau dia RNA itu gulanya ribosa, kalau dia RNA deoksiribosa. Kalau basa nitrogennya, kalau ini kan Jo, basa nitrogen purin sama dia Ag, tapi pirimidin yang berbeda antara DNA dan RNA. Makanya nggak aku bikin gini di purinnya. Oke, bisa dipahami kan? Oke.